Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tindakan bunuh diri bukanlah penyelesaian masalah, bahkan pelakunya dapat dosa besar. Lalu seperti apakah dosa pelaku bunuh diri? Mengapa dosa bunuh diri dikategorikan dosa besar? Akankah pelaku bunuh diri kekal di neraka? Masalah bukan pembenaran bunuh diri. Hidup di dunia tentulah menghadapi masalah. Ada yang berat dan ada yang ringan. Saat seseorang mengalami masalah yang amat berat, ia merasa tak kuat. Hal ini pun memicu untuk mengakhiri hidup. Namun hal itu bukanlah solusi terbaik dan jelas-jelas dilarang dalam Islam. Yang berhak atas nyawa manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Larangan membunuh diri sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepadamu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Bunuh diri adalah dosa besar. Orang yang melakukan bunuh diri, dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Hal ini sesuai yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sungguh, orang yang melakukan bunuh diri, dosanya lebih besar dibandingkan orang yang membunuh orang lain. Dosa bunuh diri memang dikategorikan sebagai dosa besar. Bahkan dalam sabda Rasulullah SAW disebutkan bahwa pelaku bunuh diri akan kekal di dalam neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, maka besi yang tergenggam di tangannya akan selalu ia arahkan untuk menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan ia kekal di dalamnya. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara meminum racun, maka ia akan selalu menghirupnya di neraka jahanam dan ia kekal di dalamnya. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara terjun dari atas gunung, maka ia akan selalu terjun ke neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Disiksa dengan cara kematiannya. Bunuh diri bukanlah dosa yang bisa disepelekan. Pasalnya, pelakunya akan disiksa sesuai dengan cara yang dipilihnya untuk menghilangkan nyawanya. Hal ini dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW. Siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu di dunia, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan cara yang sama. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Diharamkan masuk surga. Selain disiksa, pelaku bunuh diri juga tak akan masuk ke dalam surga. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, dulu di antara umat sebelum kalian ada orang yang terkena luka sampai dia tidak sabar. Kemudian dia mengambil pisau dan dia potong nadi tangannya. Darah terus mengalir sampai dia mati. Lalu Allah berfirman, hambaku mendahuliku dengan bunuh dirinya, aku haramkan untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Pelaku bunuh diri kekal di neraka. Hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa pelaku bunuh diri kekal di dalam neraka. Namun dalam kitab Syarah Muslim karya Muhyiddin Syaraf An-Nawawi terdapat beberapa perspektif tentang hadis tersebut. Pertama, pelaku bunuh diri yang kekal dalam neraka adalah mereka yang menghalalkan tindakan bunuh diri. Padahal sudah jelas, menghilangkan nyawa sendiri adalah perbuatan haram. Menghalalkan bunuh diri menjadikan pelakunya menjadi kafir. Kedua, yang dimaksud dengan kekal di dalam neraka adalah menjadi penghuni tempat buruk tersebut dalam jangka waktu yang lama. Hal ini bukan dimaksudkan kekal selama-lamanya. Hal ini disamakan dengan perkataan Khaladallahu mulkas sultan, yang artinya semoga Allah kekalkan kekuasaan sultan. Ketiga, kekekalan dalam neraka sebagai balasan bagi pelaku bunuh diri.
Namun Allah Maha Pemurah mengabarkan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan muslim tak akan sampai kekal menjadi penghuni neraka. Berjihad tapi bunuh diri. Pada masa Rasulullah, seseorang yang ikut berperang membela Islam ternyata masuk neraka. Hal ini karena yang membunuh dirinya sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perang Khaybar. Sebelum terjadi perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut salah seorang di antara pasukan kaum muslimin. Orang ini termasuk penghuni neraka. Salah seorang pun ingin mengetahui alasan orang tersebut divonis masuk neraka. Ternyata orang tersebut sebelumnya berperang mati-matian sampai ia terluka parah. Malam harinya, ia tak sanggup menahan sakit yang dideritanya. Ia tak sabar menghadapi sakitnya. Ia pun mengakhiri sakitnya dengan meletakkan gagang pedang di tanah. Ujung pedang di dadanya. Kemudian, ia rebahkan badannya hingga tertusuk sampai ke belakang. Sahabat itu pun menemui Rasulullah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal memberi pengumuman, yaitu sesungguhnya tak akan masuk surga kecuali jiwa yang pasrah. Sesungguhnya bisa jadi Allah menolong agama ini dengan peran orang yang fasik. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat beriman, itulah dosa besar bagi orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri akan disiksa sesuai dengan cara yang dipilihnya untuk mati. Selain itu, orang yang membunuh dirinya dan menghalalkan cara itu akan masuk neraka. Namun jika ia bunuh diri sebagai seorang muslim, ia tak akan kekal di neraka. Pelakunya hanya berada di neraka dalam waktu yang lama. Sahabat beriman, masalah yang berat haruslah dihadapi bukannya dihindari. Apalagi dengan bunuh diri. Allah memberikan beban kepada hambanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini sesuai firman-Nya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.